Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam kegiatan pagi hari ini, yakni Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan pada hari ini, Jumat 27 Januari 2023. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kubutambahan, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kubutambahan, yang kami hormati pula para pemateri Diseminasi Budaya Positif, serta Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan segala aktivitas kita, termasuk juga diberikan kesehatan untuk hari ini melaksanakan kegiatan Diseminasi Budaya Positif. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembukaan yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni doa bersama. Untuk itu kepada hadirin dimohon berdiri. Izinkan saya memimpin doa secara langsung. Marilah kita hening sejenak memohon kekuatan pada Tuhan demi kelancaran kegiatan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni laporan dari perwakilan CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan. Untuk itu, kepada perwakilan CGP kami persilakan. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubutambahan, Wakasek, serta rekan-rekan guru yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan untuk menyampaikan laporan diseminasi budaya positif. Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan diseminasi ini adalah pemenuhan tugas CGP Angkatan 7, yakni berbagi informasi terkait materi budaya positif serta contoh penerapannya. Pelaksanaan diseminasi melibatkan guru-guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Kubutambahan. Tujuan dilaksanakannya diseminasi budaya positif ini adalah bermaksud berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami dapatkan dan laksanakan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebagai informasi, dalam kegiatan diseminasi di SMA Negeri 1 Kubutambahan ini terdiri dari 8 orang pemateri yang akan menyampaikan informasi sekaligus berbagi aksi nyata terkait penerapan budaya positif di sekolah. Dengan dilaksanakannya diseminasi budaya positif, kami berharap dapat berbagi informasi terkait materi serta pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang kami sampaikan atau bagikan bisa bermanfaat dan diterapkan oleh Bapak Ibu demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan.
Dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, demikianlah tadi laporan dari perwakilan CGP Angkatan 7. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Kubut Tambahan yang sekaligus juga membuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubut Tambahan pada hari ini. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada Bapak. Terima kasih kepada moderator untuk membawa acara pada kesempatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada staf pimpinan yang juga saya hormati. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kemudian rasa bangga saya sampaikan kepada semua calon guru penggerak untuk angkatan ke-7 di SMA Negeri 1 Kubut Tambahan ini. Sebelum menyampaikan sambutan atau beberapa hal, izinkan saya mengaturkan pangastuhun. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh salah satu perwakilan dari CGP Angkatan ke-7 bahwasanya kegiatan ini adalah sebagai salah satu persyaratan atau bentuk dari kegiatan ini yang dilaksanakan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, dalam kaitan itu 8 CGP sudah berkoordinasi dengan saya selaku pimpinan. Kemudian saya selaku pimpinan mengapresiasi dan memfasilitasi kegiatan ini. Mengapa? Karena saya selaku pimpinan mempunyai atau punya tanggung jawab moral terhadap CGP-CGP di SMA Negeri 1 Kubut Tambahan ini. Ya. Buat CGP itu sudah hilang C-nya menjadi guru penggerak, yaitu Ibu Yudiastini dan Ibu Agung Warsiki. Saya kira beliau-beliau bisa hadir hari ini. Bu Agung hadir? Ya. Bu Agung kan wali ya. Nah, kemudian yang 8 ini juga karena saya sendiri yang ya sedikit mempressing, ya, sedikit ya memaksa lah begitu. Mengapa saya paksa? Ya, mengapa saya dorong rekan-rekan yang memenuhi persyaratan menjadi calon guru penggerak atau bahkan menjadi guru penggerak itu karena ya berdasarkan dari hasil rapor pendidikan kita, di mana rapor pendidikan kita di tahun 2021 itu 0. Nah, itu yang mendasari mengapa saya harus mendorong Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan menjadi CGP, mendaftarkan diri dan ikut di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyebabkan saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut di CGP ini karena saya pribadi dan sekaligus sebagai pimpinan lembaga yang mendukung program pemerintah, ya, yaitu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, dari kementerian mempunyai program seperti ini, ya, saya punya tanggung jawab untuk mendukungnya. Dan mengapa saya mendukung? Karena saya juga punya keyakinan bahwa program ini adalah program yang sangat baik, ya, sangat baik, di mana guru penggerak itu sebenarnya nantinya adalah membawa perubahan di dalam manajemen pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Karena intinya dari sekolah itu adalah di pembelajaran itu sendiri.
Kalau pembelajaran atau proses pembelajaran itu sudah bagus, itu salah satu indikator membawa lembaga ini menjadi lembaga yang benar, menjadi lembaga yang baik. Nah, tentu saja dalam proses perjalanan kegiatan CGP itu cukup banyak hal yang membuat Bapak Ibu atau Ibu-Ibu CGP ini mendapatkan pressing, mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan banyak tugas-tugas yang harus dituntaskan. Salah satunya ini, yaitu bagaimana kita mengimbaskan, mendiseminasikan budaya positif, ya, terutama di kelas dalam proses manajemen pembelajaran, memimpin pembelajaran, melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, seperti yang diharapkan, bagaimana kita itu mampu melaksanakan filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Diharapkan kita bagaimana, ya dalam istilah, bagaimana kita menghamba kepada siswa. Yang namanya menghamba pada siswa itu poin-poinnya apa? Ya. Kemudian bagaimana nantinya kita bisa menyentuh hati dari siswa itu sendiri. Bagaimana menggapai jiwa dari siswa itu sendiri, sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Memang beberapa rekan-rekan yang sudah menjadi CGP atau guru penggerak, baik di sini maupun di tempat lain, utamanya di tempat saya menjadi PLT, itu sangat besar memberikan peranan, ya, di dalam mengelola pembelajaran itu sendiri, di dalam juga, ya, mengelola lembaga itu sendiri. Ya, udah banyak contoh rekan-rekan kita yang CGP itu mampu untuk memanajemen, mampu dipercaya bahkan menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga itu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau Ibu-Ibu yang menjadi CGP, ya, agar nantinya dari modul-modul yang didapatkan itu nantinya bisa diimplementasikan, bisa dipraktikkan, bisa di-share atau dibagikan, ya, kepada rekan-rekan yang lain. Nah, mungkin pada kesempatan ini terbatas hanya wali, ya, hanya wali kelas. Kalau tidak salah wali kelas itu 26, ya, kurang yang tampil pada hari ini, ya. Jadi cukup dulu itu seandainya dari 26 orang wali kelas ini plus 8 CGP ini mampu, ya, saling berbagi pengalaman, terutama pengalaman yang positif, budaya positif di masing-masing kelas yang diajar di sekolah ini pada umumnya. Saya yakin budaya-budaya positif lainnya itu, ya, kepada guru-guru yang lain akan, ya, mengimbas. Itu harapannya, sehingga apa yang awalnya kita anggap baik, ya, sebenarnya, ya, perlu kita perbaiki, perlu kita ubah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari CGP ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran sesuai dengan filsafat pembelajaran atau filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu bisa terlaksana. Tentu, ya, tentu nantinya dalam penyampaian mungkin saja, ya, ada dari rekan-rekan kita yang dalam tanda kutip a priori, ya, menganggap hal ini, ya, tidak akan mengena, menganggap hal ini tidak akan bermanfaat, malah menganggap hal ini memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada siswa, sehingga siswa itu akan semakin liar, siswa itu akan semakin bebas, siswa itu akan semakin banyak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Pasti, ya, pasti ada. Tapi yakinlah hal-hal yang positif ini tidak bisa secara instan, tidak bisa serta-merta simsalabim langsung jadi, tidak. Ya. Ya, saya sudah amati dari sekian CGP, dari sekian guru penggerak yang sudah ada, ya, terutama di dalam manajemen pembelajaran, di dalam memimpin pembelajaran. Setiap saya mensupervisi atau keliling kelas, itu ada sesuatu yang plus saya dapatkan, itu ada sesuatu yang positif saya dapatkan.
dari awalnya tidak suka pelajaran yang dipegang itu menjadi suka, yang tidak senang itu menjadi senang. Itu salah satu yang sudah secara langsung saya tangkap secara jujur dari anak-anak menyampaikan kepada saya secara pribadi maupun secara selaku pimpinan. Nah, itulah yang menjadi keinginan saya nantinya, ya, kalau bisa yang memenuhi persyaratan itu semua bisa lolos atau bisa masuk di dalam CGP atau guru penggerak itu sendiri. Saya berharap besar seperti itu. Nah, hari ini kita sudah memiliki 2 guru penggerak, 8 calon guru penggerak, dan 1 lagi dalam proses sudah lolos administrasi, tinggal mengikuti tahap-tahap berikutnya. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sampaikan selamat berbagi pengalaman-pengalaman yang positif, selamat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini itu bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Atas asal kertuan nugraha ide yang diwase, maka kegiatan ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mungkin saya tidak akan full bisa mengikuti karena hari ini ada 4 kegiatan. Pertama di sini, ya, kemudian Zoom sudah jalan. Ini mungkin sudah jalan juga 2 Zoom sekalian ini. Ya, kemudian jam 11 saya harus ada di desa karena terpaksa saya harus jalani ditunjuk sebagai Kordes KBS di desa Pakistan. Ya, sudah cukup padat kegiatannya, tapi jalani saja. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan salam sakti. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Kubu Tambahan atas arahan dan sambutan dari kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, kita lanjutkan acara sebelum kepada acara inti, yakni pemberian materi. Saya tutup dulu kegiatan pembukaan ini dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon kesediaannya sampai berlangsungnya acara ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam kegiatan ini. Saya akhiri dengan salam santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kegiatan akan kita mulai kembali. Diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Sebagai informasi, materi budaya positif ini kami bagi menjadi 8 submateri. Jadi ada 8 pemateri. Di antaranya yang pertama, pemateri pertama adalah Putu Martini Suryadi SPD yang nantinya akan menyampaikan submateri disiplin positif. Yang kedua, pemateri Igusti Ayu Emma Suryani SPD yang akan menyampaikan submateri nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, pemateri Nimade Eni Susila Fatmadewi SPD menyampaikan materi teori motivasi. Keempat, Nimade Sumaryani SPD menyampaikan materi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya, Ibu Diah Rianti Prasetyani SPD menyampaikan materi keyakinan kelas. Dilanjutkan dengan Didi Astuti SPD menyampaikan materi kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, Nilum Sri Juliastini SPD menyampaikan materi restitusi dan 5 posisi kontrol.
Dan terakhir, pemateri Ibu Teresia Dwi Jenarsari, SPD, menyampaikan materi segitiga restitusi. Baik, langsung saja kita ke acara ini. Untuk sub materi pertama, disiplin positif yang akan disampaikan oleh Putu Martini Suryadi, SPD, yang akan difasilitasi oleh moderator kita, Ibu Diah Rianti Prasetyani, SPD. Untuk itu, waktu dan kesempatan sepenuhnya kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakasek, dan Bapak Ibu Guru, khususnya wali kelas. Bapak Ibu gimana? Masih semangat ya? Semangat? Ya, sambil makan kudapan itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk penyampaian materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Gusti Emma Ayu Suryani, SPD. Baliknya ya, mohon maaf. Ibu Gusti Ayu Emma Suryani, SPD. Karena kebiasaan Bapak Ibu yang saya sudah kebiasaan lupa, kadang-kadang susut intensi. Jangan balik ya. Selanjutnya, nanti Ibu Emma ini akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mohon Bapak Ibu dicermati, nantinya Bapak Ibu pemateri ini akan menyampaikan khusus nilai-nilai kebajikan. Jadi mohon nantinya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tentang pertanyaan, pendapat atau apapun nantinya, ya ruang lingkupnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Karena apa Bapak Ibu, nantinya kita itu ada 8 CDP yang akan menyampaikan materi yang berbeda-beda. Artinya akan khusus pada poin-poin materi-materi. Jadi kalau misalkan nanti materi yang lain akan dibahas di poin pertama, poin ketiga, nanti materi nggak cukup Bapak Ibu ya. Ya, mohon diperhatikan nanti. Dan kurang lebih waktu yang nanti diberikan kurang lebih 30 menit, kurang lebih ya, boleh lama-lama satu sudah. Kami persilakan untuk Ibu Emma langsung menyampaikan apa yang akan disampaikan Ibu tentang nilai-nilai kebajikan bersama. Monggo silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Izinkan saya untuk berdiri menyampaikan materi nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu masih semangat? Semangat pagi? Sekali lagi semangat pagi? Pagi, luar Biasa Bapak Ibu. Ternyata masih jam setengah 10 ya, lebih ya, masih pagi, masih semangat. Mudah-mudahan nanti sampai pemateri ke-8 kita masih bersama di sini ya, untuk kita berbagi pengalaman, berbagi informasi. Di sini saya tidak bermaksud menggurui lebih tinggi dari Bapak Ibu, karena kita masing-masing memiliki pengalaman yang tentu berbeda ya dalam hal penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Emma Suryani, SPD. Saya di sini menyampaikan submateri budaya positif, yakni nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ria, bahwa disiplin positif tadi ya yang disampaikan, disiplin diri ini adalah mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap perilaku mereka, terhadap tindakan mereka, dan ini didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai
seorang pendidik, kita Bapak Ibu Guru, tujuan kita ini adalah apa? Tujuan kita sebenarnya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, termotivasi secara internal dari dalam dirinya untuk melakukan disiplin positif. Nah, mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini akan memunculkan motivasi secara intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Jadi bukan berdasarkan penghargaan, bukan berdasarkan hukuman, tetapi dari tumbuh dalam diri mereka. Nah, untuk disiplin positif ini sebagai kontrol diri. Apa tujuannya? Sama-sama tujuannya untuk hal yang mulia, Bapak Ibu Guru. Jadi disiplin ini kontrol diri sebagai tujuan yang mulia. Berikutnya, tujuan mulia itu apa? Tujuan mulia ini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, ini pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari permasalahan suku, lepas dari agama, bahasa, budaya maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan menjadi fondasi atau dasar dalam kita berperilaku maupun bertindak. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setiap perbuatan kita tentu memiliki suatu tujuan. Benar begitu Bapak Ibu? Iya. Kalau kita bertindak pasti ada maksud, ada tujuannya, ada motivasinya. Nah, nilai-nilai ini akan membangun motivasi di dalam diri kita. Nah, salah satu dari nilai kebajikan universal yang disepakati bersama dan berlaku umum, dan ini juga sudah kita terapkan di sekolah kita yang tercinta. Ini salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kita tahu memiliki 6 dimensi, ya seperti yang tampak pada layar. Di sana yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Selanjutnya, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah dikumandangkan dalam kurikulum Merdeka. Baik, berikutnya. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, di sini pelajar memahami bagaimana ajaran agama, bagaimana kepercayaannya, serta bagaimana menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan nyata, kehidupan mereka sehari-hari. Berikutnya, ada beberapa elemen dalam dimensi ini. Ada akhlak dalam beragama, ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kemudian akhlak bernegara, dan akhlak kepada alam. Nah, ini maksud saya ingin berbagi pengalaman saya, bukti atau contoh-contoh yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila dalam hal ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kita melaksanakan persembahyangan, guru, kemudian pegawai PU juga bersama-sama siswa melakukan persembahyangan. Dalam hal ini agama Hindu melakukan peribadatan di Padmasana sekolah, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, ini juga yang biasanya kita terapkan sehari-hari sebelum memulai pembelajaran, mengaturkan salam
pangejalimet, kemudian membuat sarana upacara yang berkaitan dengan persiapan dalam kegiatan keagamaan. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan pengalaman-pengalaman bagaimana penerapan dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut kita dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Apa itu? Ya, ini pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan yang luhur, loyalitasnya juga, identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya luar, budaya asing. Serta bagaimana para pelajar menumbuhkan rasa saling menghargai budaya lain. Nah, elemen dari berkebinekaan global meliputi menghargai budaya. Kemudian ada toleransi dalam perbedaan, ada interaksi dengan sesama, dan pengamalan kebinekaan. Berikut saya berikan sharing kegiatan apa saja yang berkaitan dengan berkebinekaan global. Di sana tampak dalam foto siswa memberikan salam dengan menunjukkan bahwa saling menghormati, menghargai orang lain dalam perbedaan. Ya, kita tahu di sekolah kita memang mayoritas beragama Hindu, tapi di sini ada juga yang beragama lain, dan kita juga berasal dari berbagai daerah, berbagai desa. Jadi kita di sini dalam satu payung besar lembaga SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, kita saling menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, kemudian salah satunya adalah mengikuti upacara bendera. Di sini juga menunjukkan rasa berkebinekaan global dengan mengikuti upacara bendera, menjadi peserta upacara yang tertib maupun menjadi perangkat upacara. Ini juga salah satu dari bentuk dimensi berkebinekaan global, Bapak Ibu, mempelajari bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, bagaimana siswa secara aktif mempelajari bahasa asing dengan tujuan untuk meningkatkan diri dalam hal keterampilan berbahasa, dan juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu patriotisme untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Berikutnya ada kegiatan lomba-lomba dalam bidang kebudayaan. Di sana tampak bahwa siswa melakukan kerjasama dalam lomba melawar, kemudian ada lomba mekekawin. Ini adalah bentuk kecintaan pada budaya lokal. Lanjut lagi, nah ini juga merupakan contoh penerapan dari berkebinekaan global turut dalam pengambilan keputusan atau musyawarah. Di sini saya ambil contoh di sana OSIS ya. OSIS, di sana ada juga pembina OSIS Pak Komang Pertime dan Aji Sumarjana ya. Di sana nampak dalam foto bahwa mereka secara bersama-sama bagaimana melakukan musyawarah untuk memutuskan bagaimana pemilihan ketua OSIS ya dalam hal ini. Ini yang saya ambil contohnya. Kita lanjutkan. Dimensi yang berikutnya adalah gotong royong, Bapak Ibu. Gotong royong adalah kemampuan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela dan dikerjakan secara bersama-sama. Ini agar tujuannya supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pekerjaan terasa lebih ringan dan akan lebih efisien dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Ada beberapa elemen dalam gotong royong, yakni pertama kolaborasi, ada kepedulian dan berbagi. Dan saya juga ingin memberikan sharing foto-foto kegiatan nyata siswa di sekolah kita. Ini kerjasama dalam suatu kegiatan penanaman tanaman di
di kebun kelas, ya, di depan kelas. Kemudian ada kebersihan yang dilakukan bersama-sama oleh siswa. Ini adalah bukti dari dimensi gotong royong. Berikutnya pembersihan di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran, ya, itu juga menumbuhkan kebersamaan siswa sehingga suatu kegiatan itu dapat berjalan lancar, siswa bisa cepat menyelesaikan pekerjaan, otomatis juga kegiatan bisa lanjut, ya, berjalan, ya. Kita lanjutkan untuk yang dimensi keempat, mandiri. Pelajar Indonesia ini menumbuhkan rasa mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Beberapa elemennya yakni kesadaran diri dan regulasi diri. Nah, saya hanya memberikan contoh-contoh foto-foto dari kegiatan mandiri. Di sini siswa mandiri dalam mengerjakan tugas maupun ulangan, tentu saja dalam ujian itu mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis, yakni pelajar mampu objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, mengolah informasi tersebut, kemudian mengevaluasi sampai akhirnya mengambil suatu keputusan. Elemen dari bernalar kritis meliputi memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi, kemudian merefleksi, dan terakhir mengambil keputusan. Nah, di sini contohnya siswa bagaimana tampil di depan kelas secara mandiri, kemudian ada yang juga berkelompok mempresentasikan setelah mereka menerima maupun memproses informasi tersebut. Nah, ini juga bagaimana mereka mengolah informasi secara mandiri maupun secara berkelompok dengan temannya. Bagaimana mereka mengevaluasi sampai mengambil suatu keputusan bersama. Dan terakhir Bapak Ibu, dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif ini adalah pelajar yang mampu memodifikasi, mampu mengubah sesuatu yang orisinil atau asli menjadi hal yang baru, hal yang bermakna dan bermanfaat, juga berdampak pada dirinya dan juga orang lain. Ini yang dimaksud kreatif, ada elemennya gagasan orisinil, menghasilkan karya dan juga tindakan yang orisinil. Nah, saya sudah pernah terapkan di kelas, ya, bagaimana menumbuhkan kreativitas siswa dalam pembelajaran saya bahasa Indonesia. Di sini mereka dalam khususnya materi membuat tes anekdot, ya, membuat anekdot. Namun anekdot ini bisa ditransformasi dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk gambar karikatur, bisa juga dalam bentuk gambar komik, ya, bisa pula dalam bentuk audio visual, bisa juga dalam bentuk stand up comedy, ya. Saya ambil contohnya di sini, di sana di foto adalah siswa menunjukkan hasil karya mereka dalam membuat gambar karikatur maupun komik. Jadi mereka dengan bangga menunjukkan hasil kreativitas mereka. Dan sebelahnya itu adalah kreativitas mereka dalam membuat scrapbook atau buku tempel yang berkaitan juga dengan materi saya, yakni laporan hasil observasi. Jadi mereka menempel dalam suatu media berbagai kreativitas mereka, karena kita tahu tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Ada yang mampu menyusun dalam teks, dalam narasi, ada juga yang mampu dalam kreativitas menggambar, kemudian ada juga yang mampu dalam seni melipat maupun seni sastra. Nah, berbagai kemampuan siswa, kreativitas siswa ini kita tampung dalam suatu media
yang dinamakan buku tempel atau scrapbook. Seperti yang tampak pada gambar di sana, ya, dengan kreasinya mereka menciptakan suatu karya. Ini juga salah satu bentuk kreativitas siswa, membuat karya dan mempublikasikannya. Secara sederhana, mereka mempublikasikan di media mading sekolah berbagai karya tulisan maupun sastra. Mereka tempel di majalah dinding. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah siswa membuat buku antologi cerpen. Ini kreativitas juga karena menggabungkan antara bahasa Indonesia dan sastra, juga seni budaya dan juga TIK, komputer ya. Di sana mereka mempublikasikannya lewat buku antologi dengan tujuan bisa nanti dibaca oleh adik-adik kelas, nanti bisa disimpan di perpustakaan ya, dan bisa diketahui oleh adik-adik kelasnya. Dan ini akan berkelanjutan. Seperti itu kreativitas siswa dalam membuat karya dan mempublikasikan. Nah, kita lanjut. Semua yang tadi saya sampaikan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kedua dari organisasi IBO Primary Years Program, yang ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati, itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Masih ada beberapa lagi sebenarnya dari organisasi lain yang menetapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini juga dari Indonesian Heritage Foundation ada 9 pilar karakter. Ya, bisa disimak di sana bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, ada dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, dan terakhir kedamaian dan kesatuan. Berikutnya ada lagi, nah ini dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup yang bisa dijadikan juga sebagai pedoman dalam siswa bertindak ya, untuk menumbuhkan budaya positif. Salah satunya ada di sana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya dari Michael Borba ada nilai-nilai kebajikan universal, ada 7 di sini yang penting, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Lanjut lagi. Nah, ini yang cukup banyak ya. Ini dari proyek nilai-nilai kebajikan dalam bentuk tabel. Nanti bisa dicermati, kalau ingin lebih rinci lagi nanti bisa saya berikan soft copy-nya ya Bapak Ibu. Ini salah satu dari organisasi yang menentukan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya lagi, nah beberapa nilai-nilai kebajikan universal dari beberapa organisasi tersebut bisa salah satunya kita pakai, kita gunakan, kita terapkan di sekolah kita. Ini disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Dalam hal apa? Untuk menjadikan dasar, fondasi dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Mungkin nanti saya bisa minta berbagi pengalaman dari Bapak Ibu tentang bagaimana penerapan nilai-nilai kebajikan universal di kelas yang Bapak Ibu ajar. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih pada Ibu Ima. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kami akan minta Bapak Ibu untuk memberikan
bisa memberikan pengalaman Bapak Ibu, bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan pendapat, atau mungkin bisa memberikan pertanyaan. Tapi mohon maaf, kami batasi dengan satu tanggapan atau pertanyaan saja ya Bapak Ibu, supaya nanti waktunya tidak sampai siang. Oh, bisa saja. Saya langsung aja di Pak saya menghormati teman-teman CGP dan kita GP yang saya hormati. Jadi saya langsung saja dari paparan yang pertama untuk ini ya sangat bagus. Yang kedua, pertama juga saya ikuti dari belakang ya lumayan bagus. Ya sangat bagus ya. Jadi harapan saya hanya berharap, bukan bertanya ya. Sekian paparan tadi yang tertuang dalam teori yang didapatkan ibu bapak semuanya, teman-teman, untuk bagaimana memajukan sekolah ini dalam konteks ada hubungan yang betul mereka. Jadi juga selalu bergerak luar biasa. Mas saya hanya berharap semua orang tadi dari sekian dimensi luar biasa. Harapan saya hanya satu, mari kita bersama-sama bagaimana menerapkan teori ini sekali SMA di situ bertambah. Semakin hari walaupun tidak banyak ada pergerakan. Satu contoh saja dari dimensi gotong royong. Ya. Dari karakter siswa kita secara langsung dan nyata kita lihat bahwa anak kita dari segi sikap dan karakter terkadang masih terlalu banyak diarahkan. Kita suruh mindahkan ini, mindahkan itu, konteks kebersihan, baru dia sengaja dia menghindarkan diri di sekitar tanggung jawab. Nah, oleh karena itu saya berharap paparan tadi mari kita bersama-sama, dan saya juga mohon petunjuk dari semua teman-teman yang menekuni tentang teori tentang itu sehingga penerapannya pada siswa ini semakin hari semakin nampak. Oke, dengan sekian dimensinya ya, dengan sekian sebagai alat ukurnya. Mungkin itu aja, jadi saya berharap. Bukan bertanya, saya berharap. Terima kasih Bu Erno. Nanti. Sekali lagi terima kasih Bapak Teguh Kawin atas tanggapannya. Ya, memang sudah menjadi harapan kita bersama tentunya bahwa budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita. Ya, tentu saja ini harus melibatkan semua pihak. Kita hendaknya saling bahu-membahu bekerja sama bagaimana memunculkan motivasi dari dalam diri para siswa, bagaimana mereka meyakini apa yang sudah menjadi keyakinan mereka tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dengan begitu mereka akan bisa bersama-sama untuk bekerja sama, bergotong royong dalam hal ini untuk menyelesaikan suatu masalah maupun untuk bertindak. Tentu itu harapan kita semua, Bapak. Demikian tanggapan saya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita ini bisa tercapai. Tentu saja berkat dari Bapak Ibu yang saling membantu ya dalam hal ini dan saling memotivasi. Berikutnya ada yang bisa memberikan tanggapan, mungkin berbagi. Saya berharap bisa ada yang memberikan berbagi pengalaman tentang bagaimana penerapan nilai-nilai kebajikan di kelas di sekolah ini, selain yang seperti yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya promisi, terima kasih kepada pemateri yang sudah dua orang tampil, dua materi tentang budaya positif dan kebaikan universal, nilai-nilai kebaikan universal. Saya mohon kepada Bapak Ibu, atau saya permaklumkan kepada Bapak Ibu, sebentar saya harus menuju ke desa
berkoordinasi terkait dengan KPS. Tadi sudah saya sampaikan, itu saya permisi tidak bisa mendampingi Bapak Ibu sampai tuntas di sini. Namun saya berharap Bapak Ibu bisa tuntas ada di ruangan ini dari 8 fasilitator atau 8 CGP nantinya bisa tampil. Ya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu boleh saya simpulkan atau saya tekankan kepada CGP utamanya, kemudian kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini. Ya, dari penyampaian tadi Ibu Ria, begitu juga pertanyaan Aji, pertanyaan Pak Adi, Mr. itu bagi saya itu sudah terjawab tuntas sebenarnya, namun sekarang tinggal actionnya gitu ya. Yang harus kita pahami bahwa apa yang telah ditemukan selama ini, contoh yang disampaikan oleh Pak Gusti Supardiana di salah satu kelas yang ditemukan, walaupun sudah terpajang yang namanya kesepakatan kelas sudah ada di sana, namun poin-poin yang telah disepakati dan mungkin sudah mengikrarkan diri untuk menyepakati itu ternyata belum bisa dilaksanakan. Contoh misalnya ya kulit rambutan, biji rambutan, sampah masih ada di kanan kiri di sudut sana sini. Nah, inilah yang saya sampaikan awal bahwa apa yang diprogramkan ini tidak serta-merta, tidak simsalabim, tidak instan untuk bisa terlaksana. Ini membutuhkan waktu. Tadi juga sudah dijawab. Mudah-mudahan dengan ini ya, terutama dari CGP, GP ini, kemudian kepada wali-wali yang ada, wali kelas terutama, ini sudah mengikuti apa poin-poin yang tadi disampaikan dan tetap merasa kuat, tetap merasa semangat, tetap sabar, ya selalu membimbing, membina, mendidik anak-anak, terutama perwalian dari masing-masing wali ini. Saya yakin itu pada waktunya akan kita bisa raih. Sekadar terbanding saja Pak, ya ampun ya, karena pengalaman banyak saya dapatkan di SMA Banyak Antara, ya pengalaman banyak yang perlu mungkin kita tiru di sana. Ya, apakah jawabannya karena di sana siswanya sedikit, saya juga kurang tahu, selalu saya katakan ya. Ya, di sana budaya positif itu memang luar biasa. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika ada pertemuan di ruang aula, ya, kita sampai ratusan siswa, yaitu di 350-an siswa lebih tadi, ditambah guru, itu selalu seperti kosong. Aula itu seperti tidak ada penghuninya, sepi sekali. Ya, kecuali yang berhak saat itu mendapat kesempatan berbicara. Saya selalu berpikir, kok bisa begini? Kayaknya nangis nih, gitu ya. Mungkin sistem sudah bagus. Nah, itu juga saya yakin tidak serta-merta bisa. Ya. Jadi budaya di sana sudah tertanam seperti itu. Bagaimana ya kita di sini ya bisa meniru, bisa menerapkan pelan-pelan atau mungkin bertahap. Ya, saya kira itu. Nah, kemudian dari Pak Made misalnya di sana memerlukan yang kebersamaan di sini, yaitu yang sering ditekankan oleh Pak Made, biar kita sama-sama mempunyai tanggung jawab, kita sama-sama berkomitmen, kemudian kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi ya untuk menyelesaikan ya yang kita anggap masalah di lembaga ini. Saya yakin dengan komitmen Bapak Ibu, dengan kolaborasi di antara individu, kemudian dengan koordinasi yang intens disamarkan rekan ini, misalnya sekarang CGP ini dapat materi ini di-share atau didiseminasikan seperti ini, pasti lama-kelamaan budaya positif itu atau hal-hal yang positif yang didapatkan dari teman-teman CGP ini akan bermanfaat untuk kita. Begitu juga yang tidak CGP, yang tidak GP, guru penggerak, ya silahkan bertanya apa sih yang Ibu dapatkan, apa yang mungkin bisa saya lakukan terkait dengan ini. Ya, jadi saya cuma berharap tidak ada
CGP dengan GP atau beda atau betul-betul berkontradiktif atau berbeda banget dengan teman-teman yang tidak masuk di CGP atau di GP gitu ya. Saya berharap teman-teman guru penggerak ini dan calon guru penggerak inilah yang memberikan sharing pengalaman. Tadi disampaikan oleh Ibu Emma, Ibu Martini juga banyak pengalaman dalam menyelesaikan modul-modul itu dalam pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi baik luring maupun daring. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Ya mohon sekali lagi apa yang nanti disampaikan itu kita diskusikan bersama, yang bisa kita ambil segera, kita ambil segera. Ya, kasih saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi Om. Terus. Demikianlah penyampaian materi dari Ibu Emma Suryani tentang nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Mohon maaf kiranya apa yang disampaikan oleh Ibu Emma cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman dari CGP yang lain yang akan nanti dipandu oleh Ibu Pusi Juli. Ya. Baiklah, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Emma bermanfaat bagi kita semua dan nantinya bisa diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salah lagi Pak MC. Salam selamat. Bisa diganti Om. Iya. Ya. Baiklah Bapak Ibu Guru yang kami hormati, demikianlah tadi seluruh 8 pemateri dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubur Tambahan telah menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan informasi maupun berbagi pengalaman tadi bisa kita aplikasikan, kita terapkan untuk tujuan kebaikan dalam sekolah kita. Dan sebelum kita tutup kegiatan ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata-kata yang tidak sengaja kami perbuat maupun para pemateri menyampaikan tadi. Bapak Ibu Guru dalam peserta dalam kegiatan ini, mari kita akhiri bersama kegiatan ini dengan ucapan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera.